Perkenalkan, nama saya Azul Fulvia Firmianda, nomor induk mahasiswa 2024-12739. Saya dari Fakultas Tarbiyah Prodi PAI. Mata kuliah yaitu Media Pembelajaran, dosen pengampu Dr. Ahmad Ikhwanul Muttaqin. Baik, di sini saya akan berpresentasi tentang teori kerucut pengalaman Edgar Dale. Pendahuluan, topik utama dalam presentasi ini adalah dalam dunia pendidikan, efektivitas metode pembelajaran sangat berpengaruh terhadap pemahaman dan retensi peserta didik. Salah satu teori yang menjelaskan bagaimana manusia belajar melalui pengalaman adalah dengan teori kerucut pengalaman yang dikembangkan oleh Edgar Dale. Pada tahun 1946, teori ini menggambarkan hierarki pengalaman yang belajar dari paling abstrak hingga yang paling konkret, dengan asumsi bahwa semakin nyata atau langsung pengalaman yang diperoleh, semakin mudah seseorang memahami dan mengingat suatu informasi. Kerucut pengalaman Edgar Dale mengklasifikasikan berbagai metode pembelajaran ke dalam beberapa tingkatan, mulai dari simbol verbal seperti membaca, mendengarkan, hingga pengalaman langsung seperti praktik dan simulasi nyata. Pendekatan ini membantu pendidik dalam merancang strategi pembelajaran yang lebih efektif dengan mempertimbangkan bagaimana peserta didik dapat menyerap informasi secara optimal. Dalam presentasi kali ini, saya akan membahas lebih lanjut mengenai konsep dasar teori kerucut pengalaman, kategori dalam model ini, serta implikasi dan penerapannya dalam dunia pendidikan. Di sini yang pertama, tentang biografi singkat Edgar Dale. Nama lengkap Edgar Dale, lahir 27 April 1900 di Benson, Minnesota, Amerika Serikat. Beliau meninggal pada tanggal 8 Maret 1985 di Columbus, Ohio, Amerika Serikat. Profesi beliau adalah ahli pendidikan, profesor, dan peneliti dalam bidang komunikasi dan pembelajaran. Pendidikan dan karir beliau: gelar sarjana di University of North Dakota, gelar magister dan doktor University of Chicago, karir bekerja sebagai guru dan penyusun materi pembelajaran, profesor di Ohio State University, dan peneliti dalam bidang komunikasi pendidikan. Kontribusi dan karya penting. Kerucut pengalaman. Metode pembelajaran yang menunjukkan efektivitas berbagai metode pembelajaran menyatakan bahwa semakin banyak indera yang digunakan dalam belajar, semakin tinggi daya ingat seseorang. Kemudian, konsep dasar teori. Yang pertama, model berbentuk kerucut yang mengurutkan pengalaman dari abstrak
ke konkret, menyatakan bahwa semakin aktif pengalaman belajar, semakin tinggi pemahamannya. Digunakan dalam pengembangan metode pembelajaran efektif. Struktur kerucut pengalaman. Yang pertama simbolisme verbal, membaca, mendengar, mendengarkan kata-kata. Observasi, melihat gambar, diagram, atau menonton film. Partisipasi langsung, seperti diskusi, demonstrasi, simulasi. Pengalaman nyata, seperti praktek langsung. Tingkatan dalam kerucut pengalaman. Yang ke satu, simbol verbal, membaca dan mendengarkan. Kedua, simbol visual, yaitu gambar atau diagram. Ketiga, pengalaman yang dipresentasikan seperti video atau demonstrasi. Keempat, pengalaman langsung seperti praktik dan simulasi. Di sini ada gambar kerucut pengalaman, di mana di sini yang diingat berapa persen dan tingkatan keterlibatan. Mulai dari baca, yaitu 10%, kemudian dengarkan 20%, lihat gambar, diagram, atau lihat video atau film, lihat demokrasi itu 30% daya ingat kita, dan yang terlibat dalam diskusi itu 50%, menyajikan atau presentasi itu 70%, bermain peran atau melakukan simulasi atau mengerjakan hal-hal yang nyata itu 90% daya ingatan kita. Tingkat keterlibatan yaitu mulai dari verbal, visual, terlibat, dan berbuat. Prinsip teori kerucut pengalaman. Belajar lebih efektif jika berbasis pengalaman yang nyata. Tingkatan pemahaman meningkat dengan keterlibatan secara langsung, menggabungkan berbagai metode pembelajaran untuk hasil optimal. Manfaat teori kerucut pengalaman dari Edgar Dale. Menjelaskan bagaimana orang belajar, membantu memilih media pembelajaran yang tepat, menyeimbangkan pengalaman belajar konkret dan abstrak, meningkatkan retensi peserta didik, membantu instruktur membuat keputusan tentang sumber daya dan aktivitas, membantu berpikir tentang dampak sensorik dari konten pembelajaran. Penjelasan. Kerucut pengalaman menggambarkan perkembangan pengalaman dari yang paling konkret hingga yang paling abstrak. Kerucut pengalaman dapat membantu guru memahami cara meningkatkan tingkat retensi peserta didik. Kerucut pengalaman dapat membantu desainer instruksional menciptakan kursus pelatihan yang mendalam dan menarik. Kerucut pengalaman dapat membantu instruktur membuat keputusan tentang sumber daya dan aktivitas. Kerucut pengalaman dapat membantu kita untuk berpikir tentang dampak sensorik dan dari konteks pembelajaran kita. Dan yang terakhir, kerucut dapat membantu guru memilih alat bantu untuk dibuat pembelajaran. Kemudian materi ini tentang mengimplementasikan teori kerucut pengalaman dalam pendidikan. Yang pertama, menggunakan media pembelajaran merubah demonstrasi atau peragaan. Yang kedua, menggunakan media pembelajaran elektronik seperti e-learning. Ketiga, menggunakan media presentasi yang menarik dan menyajikan informasi secara singkat, fokus pada poin-poin tertentu. Dan yang terakhir, keempat, menggunakan model-model kegiatan pembelajaran pada model modern sekarang ini.
Dengan menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik, guru dapat mengambil tindakan pedagodik dan edukatif yang tepat bagi penyelenggaraan dan pembelajaran. Kritik terhadap teori kerucut pengalaman belajar. Tidak semua pembelajaran bisa dikategorikan secara linear. Beberapa metode dapat digabungkan untuk efektivitas maksimal. Tidak ada bukti ilmiah kuat tentang persentase retensi yang sering dikaitkan dengan teori kerucut pengalaman belajar ini. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Kesimpulan dari teori kerucut dapat merujuk pada teori kerucut pengalaman menurut Edgar Dale atau teori kerucut permintaan August Lotz. Yang ini menurut teori kerucut menurut Edgar Dale. Yang pertama, teori kerucut pengalaman Edgar Dale menggambarkan perkembangan belajar dari yang abstrak hingga yang nyata. Jadi, mulai dari tadi itu ada gambaran seperti kerucut, di mana itu mulai dari yang abstrak hingga yang nyata. Yang abstrak itu mulai dari yang umum hingga yang khusus. Arah kerucut yang semakin ke atas itu semakin abstrak, sedangkan semakin ke bawah berarti semakin konkret. Jadi tahu kan bedanya yang abstrak dan yang konkret. Kerucut Edgar Dale menunjukkan hubungan antara bentuk-bentuk pengalaman tersebut dan retensi informasi. Kerucut Edgar Dale merupakan analogi visual untuk menunjukkan perkembangan belajar. Sedangkan teori kerucut permintaan Agus Loss ini biasanya digunakan untuk orang pebisnis atau pengusaha dan ini ada teori kerucutnya seperti yang pertama, teori kerucut permintaan Agus Lot menyatakan bahwa lokasi penjualan sangat berpengaruh pada jumlah konsumen yang dapat dijaringnya. Teori ini menyarankan kepada produsen untuk memilih tempat atau lokasi produksi yang dekat dengan pasar. Yang terakhir, teori ini berpendapat bahwa semakin jauh lokasi penjualan dari pasar, maka konsumen enggan membeli di toko tersebut. Baik, dari kesimpulan ini ada dua teori. Yang pertama, teori kerucut pengalaman dari Edgar Dale dan teori kerucut permintaan Agus Lotz, yang dimana permintaan Agus Lotz ini membahas tentang penjualan atau kita menempatkan bagaimana di tempat lokasinya dan juga berpengaruh pada jumlah konsumen. Apakah ada pertanyaan? Jika ada pertanyaan, kirimkan kepada saya dengan komen di bawah ini. Cukup sekian presentasi dari saya. Semoga kalian semua mendapat wawasan yang baru. Amin, amin, ya rabbal alamin. Thank you, terima kasih. Afan minni idza wajadtuna hunakal khotoyat wal khafawat waladat min halina wal lisanina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.